Pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Usai resmi mengumumkan susunan Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta Minggu malam, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik jajaran Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara pada Senin 21 Oktober 2024. Presiden RI Prabowo Subianto resmi melantik jajaran Menteri Kabinetnya di Istana pada Senin pagi 21 Oktober 2024. Susunan Kabinet Merah Putih ini terdiri dari 48 nama menteri dan 5 pejabat setingkat menteri, serta 59 wakil menteri yang akan membantu pemerintahannya bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk periode 2024-2029. Deretan nama-nama menteri tersebut diantaranya Budi Gunawan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Yusril Ihza Mahendra sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Airlangga Hartanto sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Pratikno sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, dan Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan. Pemirsa, Satuan Tugas Operasi Mantap Praja atau Satgas OMP Tinombala 2024 melakukan pengamanan pengawalan logistik surat suara Pilkada 2024 di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah guna memastikan aman sampai tujuan. Dan berikut laporan Bribtu Vindi Indriani, personel Polda Sulawesi Tengah. Pemirsa, dari Bandara Mutiara Sil Al-Jufri, Kota Palu, Satgas Operasi Mantap Praja Tinombala 2024 sudah bersiaga untuk melakukan pengamanan bongkar muat logistik surat suara dan melakukan pengawalan dari Bandara Mutiara Sil Al-Jufri Palu menuju KPU Kabupaten dan Kota Palu. Satgas OMP Tinombala 2024 melakukan pengamanan pengawalan logistik surat suara Pilkada 2024 di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah guna memastikan aman sampai tujuan. Kepala Operasi atau Kaops Mantap Praja Tinombala Kombes Pol Yohanes Afri Budi Slamet Riyadi melalui Kasat Ops AKBP Rahmat Lubis memimpin langsung pengamanan kedatangan surat suara Pilkada 2024 di Bandara Mutiara Said Idrus bin Salim Al-Jufri, Palu, Sulawesi Tengah. Sebanyak 200 personel bersiaga mengamankan kedatangan surat suara Pilkada serentak yang diperkirakan akan berlangsung dari pagi hingga malam hari. Wakasatgas Humas OMP Tinombala AKBP Sugeng Lestari mengatakan ada 2 pesawat yang membawa logistik surat suara untuk Pilkada serentak 2024 di Provinsi Sulawesi Tengah. Pesawat pertama tiba di Bandara Mutiara SIS Al-Jufri Palu pukul 6 waktu Indonesia Tengah dengan membawa surat suara untuk Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, dan Kabupaten Banggai Laut. Sedangkan pesawat kedua tiba pukul 12 waktu Indonesia Tengah membawa surat suara untuk 10 kabupaten dan kota di Sulteng. Satgas Operasi Mantap Praja Tinombala 2024 Polda Sulawesi Tengah mulai dari tahap kedatangan surat suara, kemudian pembongkaran dan pengawalan akan terus dilakukan. Ini sebagai bentuk daripada komitmen Operasi Mantap Praja Tinombala 2024 untuk memastikan surat suara yang datang akan sampai di tujuan di gudang-gudang KPU Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Surat suara langsung dijemput KPU Kabupaten dan Kota, dan Satgas OMP Tinombala Polres jajaran langsung melakukan pengamanan dan pengawalan hingga sampai di tujuan masing-masing. Dari Bandara Mutiara Sil Al-Jufri, Kota Palu, saya Bribtu Vindi Indriani melaporkan. Pemirsa, Bidang Profesi dan Pengamanan atau Bitpropam Polda Maluku Utara mengadakan silaturahmi dan coffee morning dengan polisi militer atau POM TNI untuk memperkuat sinergitas TNI Polri bertempat di Mapolres Ternate. Dan berikut laporan Bribda Arman, personel Polda Maluku Utara. Baik pemirsa, dalam rangka mempererat silaturahmi dan membangun sinergitas antara Polri dan TNI, Bitpropam Polda Maluku Utara menyelenggarakan kegiatan Coffee Morning bersama personil POM TNI Kota Ternate. Acara ini berlangsung di Mapolres Ternate dengan dihadiri oleh Kabid Propam Polda Maluku Utara. Berikut liputannya.
Bid Propam Polda Maluku Utara mengadakan silaturahmi dan coffee morning dengan POM TNI untuk memperkuat sinergitas TNI Polri bertempat di Mapolres Ternate. Dalam acara tersebut, Kabid Propam Polda Malut, Kombes Pol Heri Purnomo, bersama Kasubdik Puaprov AKBP Samsul dan Danjen Pomal Mayot Laut PM Surolik hadir untuk membahas berbagai isu penting. Acara silaturahmi dan coffee morning tersebut bertujuan untuk saling berbagi informasi dan menunjukkan bahwa sinergitas antara TNI dan Polri terlaksana hingga ke daerah dan merupakan upaya untuk menyatukan persepsi dalam pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum terhadap anggota. Kabid Humas Polda Malut Kombes Pol Bambang Suharyono menambahkan, silaturahmi tersebut juga menjadi momen penting untuk meningkatkan hubungan kerja yang harmonis dan profesional antar lembaga, terutama dalam penegakan disiplin dan tata tertib di lingkungan masing-masing. Kegiatan tersebut diharapkan dapat memperkuat kerjasama dan komunikasi antara TNI dan Polri, sehingga dapat menciptakan situasi keamanan yang lebih baik di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sajikan. Saya, Bribda Arman, pamit undur diri. Salam presisi. Pemirsa, Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Joko Kristianto menyampaikan Kapolda Aceh Irjen Pol Ahmad Kartiko menghadiri syukuran Hari Jadi Propam Polri ke-22 tahun 2024 yang berlangsung di Energi Cafe Lambaru, Kecamatan Inginjaya, Aceh Besar. Kapolda Aceh bersama Irwasda Polda Aceh dan para PJU Polda Aceh menghadiri syukuran Hari Jadi Propam Polri ke-22 tahun 2024 yang diperingati setiap tanggal 17 Oktober. Tema yang diangkat syukuran Hari Jadi Propam Polri ke-22 tahun 2024 adalah Propam Kuat Polri Mantap. Dalam syukuran tersebut, Kapolda Aceh didampingi Irwasda Polda Aceh dan Kabid Propam Polda Aceh memotong nasi tumpeng dan kemudian diberikan kepada 2 personil jajaran Propam Polda Aceh, yang paling senior dan yang paling junior. Kabid Humas Polda Aceh menambahkan dalam syukuran tersebut, Kapolda Aceh juga menyerahkan santunan kepada puluhan anak yatim. Pemirsa, memasuki hari ke-7 Operasi Zebra Seulawah 2024, Dirlantas Polda Aceh mengingatkan kembali misi Operasi Zebra Seulawah 2024, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat berlalu lintas di jalan. Dirlantas Polda Aceh mengingatkan kembali misi Operasi Zebra Seulawah 2024, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat berlalu lintas di jalan, melalui kegiatan preemptif edukasi dan preventif serta penegakan hukum sehingga outputnya dapat menurunkan angka pelanggaran dan fatalitas kejadian laka lantas di wilayah Aceh. Dari hasil ANEF dan data IRSMS menunjukkan sampai dengan hari ke-7 Operasi Zebra Seulawah 2024 yang dimulai tanggal 14 Oktober 2024 lalu, terdapat 21 kejadian laka lantas dengan uraian meninggal dunia 8 jiwa, luka berat 4 jiwa, dan luka ringan 19 jiwa, serta kerugian materi sebesar Rp44.200.000. Pemirsa, Satlantas Polres Bangka Barat, Polda Bangka Belitung melakukan razia gabungan dalam Operasi Zebra Penumbing 2024. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan mengedepankan sikap humanis serta tetap mengutamakan keselamatan personil pada saat melakukan pemeriksaan. Selain menjadi rangkaian dari Operasi Zebra Menumbing 2024, razia gabungan ini dilakukan juga dalam rangka cipta kondisi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas menyusul pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih tahun 2024. Kegiatan razia gabungan ini dipimpin langsung oleh Kasatlantas Polres Bangka Barat, Ibtu Widitupilia, didampingi KBO Lantas Polres Bangka Barat. Pelaksanaan kegiatan razia gabungan dalam rangka Operasi Zebra Menumbing 2024 ini dilakukan dengan mengedepankan sikap humanis serta tetap mengutamakan keselamatan personil pada saat melakukan pemeriksaan dan penindakan terhadap pengendara yang melanggar. Ada beberapa sasaran prioritas saat operasi seperti ini, diantaranya pengendara yang bermain ponsel saat berkendara, pengendara di bawah umur, pengendara yang tidak membawa kelengkapan surat kendaraan, dan lainnya. Pemirsa, Subdit Bintipsos Ditbinmas Polda Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan kunjungan edukatif dengan para santriwati dari Pondok Pesantren Imam Syafi'i Batullah, Kalimantan Timur.
pada Rabu 16 Oktober 2024. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam kepada para santriwati mengenai pentingnya menjaga persatuan dan kedamaian di tengah keberagaman. Subdit Bintipsos Ditpinmas Polda Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan kunjungan edukatif dengan para santriwati dari Pondok Pesantren Imam Syafi'i Batuah, Kalimantan Timur pada Rabu 16 Oktober 2024. Kegiatan yang berlangsung di Rupatama Polda Kalimantan Timur ini dihadiri oleh Dirpinmas Polda Kalimantan Timur, Kombes Pol Anggi Yulianto Putro, Kabak Bin Opsnal Ditpinmas AKBP Budi Heriawan, serta Kasubdit Babin Kamtipmas dan Bintipsos. Turut hadir sebagai narasumber Ustazah Ifda Kemala bersama pimpinan Ponpes Imam Syafi'i Batuah dan 31 santriwati. Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan sambutan dari Dirpinmas Polda Kalimantan Timur yang memberikan wawasan serta edukasi kepada para santriwati. Dirpinmas menekankan pentingnya pembelajaran bermanfaat serta peran santriwati sebagai generasi muda dalam menjaga kerukunan dan keamanan di masyarakat. Generasi muda harus memberikan pencerahan bagaimana itu tentang wawasan kebangsaan yang harus mereka memahami, juga waspada terhadap adanya radikalisme dan terorisme serta intoleransi. Alhamdulillah mereka semua ini seluruhnya juga misalnya di samping selain mereka juga kami juga melaksanakan kegiatan mereka juga udah dengan bekal yang ada sama-sama telah memahami, dan ini penting sehingga diharapkan sesuai dengan tujuan kita ya, Indonesia 2045 itu para insan-insan manusia Indonesia itu akan memiliki akhlak, moral dan integritas sehingga menuju Indonesia yang baldatun thayyibatun warahmatullahi. Saya yakin itu semua pasti bisa terwujud. Sementara itu, dalam sesi penyampaian materi, Ustazah Ifda Kemala menyampaikan tentang pencegahan paham terorisme, radikalisme, dan intoleransi. Materi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada para santriwati mengenai pentingnya menjaga persatuan dan kedamaian di tengah keberagaman. Kegiatan diakhiri dengan menyanyikan lagu Bagimu Negeri serta sesi foto bersama sebagai bentuk kebersamaan antara Ditpinmas Polda Kalimantan Timur dan santriwati Ponpes Imam Syafi'i Batuah. Kombes Pol Anggi Yulianto Putro menegaskan komitmen Ditpinmas Polda Kalimantan Timur untuk terus menjalin komunikasi yang baik dan membangun kemitraan yang berakhlak mulia guna menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Dari Humas Polda Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polda Jawa Timur menggelar tasyakuran sekaligus mengikuti secara virtual rangkaian kegiatan peringatan Hari Kesatuan Gerak Bengkari ke-72 tahun 2024. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.